Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah semuanya baik. Nah sekarang sebelum mulai mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan membaca doa pembelajaran kita hari ini menjadi lancar. Amin. Nah, sekarang siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian simak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu mengetahui surah Al-Qadar dan surah Al-Ma'un. Yang kedua, siswa mampu melafalkan surah Al-Qadar dan surah Al-Ma'un. Yang ketiga, siswa mampu mengamalkan surah Al-Qadar dan surah Al-Ma'un. Nah, sekarang siapkan dulu alat tulisnya sebelum kita mulai belajar. Sudah selesai? Alhamdulillah. Nah, Ibu mau tanya, kalian sudah mengetahui dua surah yang Ibu sebutkan tadi, yaitu surah Al-Qadar dan Al-Ma'un? Banyak yang sudah. Oh, ada yang sudah bisa membacanya juga? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai surah Al-Qadar dan surah Al-Ma'un. Kalian simak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar artinya kemuliaan. Surah Al-Qadar merupakan surah ke-97 dalam Al-Quran yang terdiri dari 5 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Surah ini diturunkan setelah surah Abasa dan dinamai Al-Qadar yang diambil dari kata Al-Qadar yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Bunyi surah Al-Qadar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang coba ikuti lafaz surah Qadar ini setelah Ibu. Oke? Ikuti setelah Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikah warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita baca per ayat ya. Ikuti setelah Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min
kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Apakah sudah bisa? Coba kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, anak ibu pada hari ini telah baca surah tersebut dengan baik. Jadi penerapan surah Al-Qadar di kehidupan sehari-hari. Surah Al-Qadar ini kan dikaitkan dengan malam Lailatul Qadar, artinya malam 1000 bulan. Nah, jadi malam Lailatul Qadar ini biasanya terletak pada malam-malam ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan, tapi tidak untuk kemungkinan juga terdapat pada malam-malam yang genap, karena malam Lailatul Qadar ini hanya Allah lah yang tahu. Nah, jadi biasanya pada 10 terakhir bulan Ramadan itu orang-orang muslim lebih giat lagi dalam beribadah dengan mengaji, sholat sunnah, dan juga berzikir untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi untuk anak ibu semuanya, kita harus lebih giat lagi dalam beribadah, harus lebih rajin lagi mengaji dan berzikir untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar untuk mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Baiklah, setelah kita mempelajari surah Al-Qadar tadi, sekarang ibu akan menjelaskan tentang surah Al-Ma'un. Nah, surah Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un merupakan surah ke-107 dalam Al-Quran. Surah ini merupakan surah Makkiyah dan terdiri dari 7 ayat. Kata Al-Ma'un sendiri berarti bantuan penting atau hal-hal yang berguna yang diambil dari ayat terakhir dari surah ini. Pokok isi surah menjelaskan ancaman terhadap mereka yang tergolong menodai agama, yakni dengan menindas anak yatim, tidak menolong orang yang minta-minta, lihat dalam sholatnya, dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Nah, bunyi surah Al-Ma'un adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang coba anak-anak ibu ikuti surah yang ibu bacakan. Bisa? Bila ikuti setelah ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'u al-ma'un. Shadaqallahul azim. Apakah anak ibu bisa mengikuti ibu dengan membacakannya per ayat? Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kita ulang sekali lagi ya, tapi dengan bersama-sama. Boleh? Oke, kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, anak-anak ibu hari ini setelah lancar membaca surah Al-Ma'unnya. Tapi nanti di rumah lancarin lagi ya, dan jangan lupa terus diulang agar mudah menghafalkannya. Nah, penerapan surah Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus selalu menyayangi anak yatim. Yang kedua, kita harus bisa menolong orang-orang fakir miskin. Yang ketiga, kita harus sungguh-sungguh dalam sholatnya, tidak boleh riya. Terus yang terakhir, dalam surah Al-Ma'un ini mengajarkan kepada kita untuk bisa menolong sesama dengan barang-barang yang kita miliki. Jadi misal ada orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita harus membantu mereka dengan rendah hati. Nah, itu tadi penjelasan ibu tentang surah Al-Qadar dan surah Al-Ma'un. Jangan lupa lafal surahnya lancarin lagi, dan jangan lupa dihafal di rumah ya. Nah, Ibu rasa materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Kemudian, Ibu mau menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, ada surah Al-Qadar yang terdiri dari 5 ayat. Kemudian, surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Iya, benar. Anak-anak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, Ibu mau menyampaikan tugas. Tugasnya adalah mengulang pelafalan surah Al-Qadar dan Al-Ma'un di rumahnya masing-masing. Kenapa Ibu memberi tugas ini? Tugas ini yaitu bertujuan untuk pelafalan atau bacaan kalian lebih lancar lagi. Nah, sebelum pulang, bereskan dan siapkan alat tulisnya, simpan kembali ke dalam tas. Iya, sudah. Kemudian kita baca doa sebelum pulang. Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak ibu dilindungi dalam perjalanan pulang menuju rumahnya. Amin. Ibu ucapkan salam, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.